Menurutku ya, tahun 2025 adalah tahun paling dar-der-dor. Gimana enggak? Di awal tahun kita dikagetin sama kasus korupsi 271T yang cuma dihukum 6,5 tahun penjara. Terus ada lagi kasus korupsi Pertamina yang hampir 1 kuadriliun rupiah. Buat yang nggak tahu ya, kuadriliun itu 1000 T guys, 1000 T. Dan kemarin ada lagi kasus korupsi baru dari salah satu perusahaan BUMN lagi. Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini Nai akan bahas kasus korupsi oleh PT ASDP yang lagi-lagi bikin rakyat Indonesia tuh menghela napas. Sabar, harus nggak sih, gue pengen misu sebenarnya. Jadi kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai, karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini. Dan jangan lupa di like dan share juga biar Nai makin semangat bikin videonya. By the way, kalau kalian belum lihat pembahasan kasus-kasus sebelumnya, kalian bisa langsung lihat di channel Nai atau bisa langsung klik card di atas. Nah, langsung aja kita masuk ke kasusnya. Mari kita mulai. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero adalah perusahaan BUMN yang mengelola layanan penyeberangan feri di seluruh Indonesia. Sebagai penyedia transportasi vital, ASDP bertanggung jawab atas konektivitas antar pulau, terutama di daerah yang tidak memiliki jembatan penghubung. Dengan peran strategis ini, perusahaan mendapat aliran dana besar dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan feri. Namun di balik misinya yang mulia, ASDP tersandung skandal besar yang menyeret nama para petingginya ke meja hijau. Di mana tahun 2019 ASDP melakukan akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara atau mulai sekarang aku sebut PT JN. PT JN adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyeberangan. Akuisisi tersebut membuat ASDP memiliki 219 unit kapal atau bertambah 53 unit dari sebelumnya 166 kapal. Dan diharapkan tentunya ya, akuisisi ini dapat meningkatkan layanan transportasi laut di Indonesia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Harga akuisisi ini diduga telah digelembungkan hingga merugikan negara sejumlah 893 miliar. Dan yang lebih mengejutkan, korupsi ini baru terungkap 6 tahun kemudian di tahun 2025. Nah, jadi gimana sih korupsi ASDP ini bisa terjadi? Nah, kasus ini tuh bermula saat Aji, owner dari PT Jembatan Nusantara atau PT JN, menawarkan perusahaannya yang memiliki banyak kapal kepada IRA untuk diakuisisi ASDP pada 2014 kemarin. IRA ini adalah salah satu petinggi di PT ASDP. Nah, namun tawarannya ditolak oleh sebagian direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP karena kapal-kapal milik Aji dianggap sudah tua dan perusahaan lebih memprioritaskan pengadaan kapal yang baru. Lalu akhirnya tahun 2018 setelah Ira Puspadewi diangkat sebagai Direktur Utama PT ASDP, ia bertemu dengan pihak PT JN untuk kembali menyusun dan menyepakati konsep kerjasama usaha atau KSU. Hal ini dilakukan Ira karena PT ASDP belum memiliki aturan internal untuk melakukan akuisisi. Selama masa orientasi kerjasama, PT ASDP diduga memprioritaskan pemberangkatan kapal milik PT JN guna memanipulasi penilaian atau valuasi dari PT JN. Sejumlah proses dalam akuisisi perusahaan ini diduga disamarkan, salah satunya itu mengubah dokumen pemeriksaan kapal tua menjadi seakan-akan kapal yang baru. Diketahui kapal-kapal yang diakuisisi oleh PT ASDP sebanyak 53 kapal, yang mana hanya 11 kapal aja yang umurnya di bawah 22 tahun. Selebihnya umur kapal itu sudah di atas 22 tahun. Berarti sekitar 25%-an kapalnya tua ya. Lalu di tahun 2020 setelah terjadi pergantian Dewan Komisaris PT ASDP, direksi mengajukan akuisisi PT JN yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris yang baru. Adapun nilai akuisisi dan proyek ini senilai 1,2 triliun rupiah dan kesepakatan ini terjadi pada 20 Oktober 2021. Nah, rinciannya itu sebesar 892 miliar untuk nilai saham dan 380 miliar untuk kapal milik PT JN. Setelah dilakukan audit, terungkap bahwa perusahaan yang diakuisisi di sini adalah PT JN ya, dinilai jauh lebih mahal dari nilai yang sebenarnya. Seharusnya PT JN ini hanya bernilai sekitar 500 miliar aja, tapi ASDP membelinya dengan harga hampir 1,3 triliun. Sisi harga yang tidak wajar inilah yang sengaja dimanipulasi oleh pihak internal ASDP bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengalirkan dana ke pihak-pihak tertentu. Selain itu, para tersangka juga diduga telah menerima gratifikasi dan keuntungan pribadi dari hasil markup pengadaan kapal. Meskipun akuisisi dilakukan pada tahun 2019, kasus ini baru terbongkar pada 2025 karena berbagai faktor. Di antaranya modifikasi dokumen keuangan yang membuat transaksi ini tampak sah, serta audit keuangan yang membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi kejanggalan.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP baru menemukan indikasi penyimpangan beberapa tahun setelah transaksi berlangsung yang kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada tahun 2023 sampai 2024, KPK mulai mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi mendalam terkait dugaan korupsi dalam akuisisi ini. Akhirnya pada Februari 2025, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan menahan 3 diantaranya. Nah, jadi gimana sih skemanya sampai uang negara kita tuh bisa dikorupsi? Nah, kalau kasus yang ini sebenarnya sederhana. Jadi ada permainan harga dalam transaksi akuisisi perusahaan seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya. Harga yang aslinya di markup dan selisihnya lah yang dinikmati oleh para tersangka. Jadi skemanya begini ya. Nilai PTJN dimanipulasi supaya terlihat lebih tinggi dari harga aslinya. Lalu Direksi SDP menyetujui akuisisi ini meskipun tahu harganya tidak wajar. SDP lalu membeli PTJN dan mentransfer uang 1,3 triliun ke PTJN dan selisih 893 miliar dibagikan ke pihak-pihak tertentu termasuk direksi ASDP yang terlibat. Sebagian uang korupsi ini disamarkan dalam bentuk aset seperti tanah dan bangunan yang akhirnya disita oleh KPK. Nah, skema ini membuat semuanya tampak sah di atas kertas sehingga butuh waktu lama bagi auditor untuk menemukan kejanggalan ini. Setelah bukti cukup kuat, KPK akhirnya menetapkan 4 tersangka utama yang terdiri dari 3 mantan direksi SDP dan 1 pihak swasta, yaitu yang pertama Ira Puspadewi selaku mantan direktur utama ASDP yang menyetujui dan mengarahkan akuisisi yang merugikan negara ini. Kedua ada Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan direktur perencanaan dan pengembangan yang diduga berperan dalam perencanaan akuisisi termasuk manipulasi valuasi perusahaan. Yang ketiga ada Muhammad Yusuf Hadi sebagai mantan direktur komersial dan pelayanan yang ikut dalam negosiasi dan evaluasi bisnis. Dan yang keempat ada Aji pemilik PT Jembatan Nusantara yang diduga bekerja sama dengan direksi SDP untuk menggelembungkan harga perusahaan miliknya agar mendapatkan keuntungan yang besar. Pada 13 Februari 2025, KPK resmi menahan 3 tersangka sementara Aji masih dalam proses hukum. Penahanan yang dilakukan mulai 13 Februari hingga 20 hari ke depan atau sampai 4 Maret 2025 di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Menurut informasi yang tersedia, penahanan terhadap Aji belum dilakukan dan kemungkinan akan dipertimbangkan saat kasus memasuki tahap persidangan. Sebelumnya, pada Oktober 2024, Aji telah menjalani pemeriksaan oleh KPK dan mengklaim tidak mengetahui adanya kerugian negara dalam proses akuisisi tersebut. Selain itu, KPK juga menyita 23 bidang tanah dan bangunan senilai 1,2 triliun yang diduga berasal dari hasil korupsi ini. Aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yaitu di Bogor ada 2 bidang, di Jakarta ada 7 bidang, dan di Jawa Timur 14 bidang. Penyitaan aset ini dilakukan untuk mengamankan kerugian negara meskipun proses pelelangan aset untuk mengembalikan dana negara masih membutuhkan waktu. Dalam aspek hukum, para tersangka menghadapi pasal-pasal berat dalam UU Tipikor atau tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, mereka bisa dijatuhi hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau bahkan seumur hidup tergantung peran masing-masing dalam kasus ini. Selain hukuman penjara, mereka juga berpotensi dikenakan denda hingga 1 miliar rupiah serta diwajibkan membayar uang pengganti sesuai jumlah yang mereka nikmati dari hasil korupsi. Jika mereka tidak mampu mengembalikan uang negara, hukuman mereka bisa ditambah 5 tahun lagi. Jika terbukti bersalah, mereka tidak hanya akan menghadapi hukuman berat, tetapi juga dilarang menduduki jabatan di sektor publik atau BUMN seumur hidup atau minimal 5 tahun setelah menjalani hukuman. Kalau sampai orang-orang kayak gini menjabat lagi, aku tidak bisa berkomentar. Nah, lalu gimana sih tanggapan Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara soal berbagai kasus hukum yang menimpa perusahaan pelat merah atau perusahaan pemerintah nih ya, termasuk kasus ASDP dan dugaan korupsi di beberapa BUMN lainnya. Ia menegaskan bahwa tidak semua BUMN itu buruk hanya karena ada oknum yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, persepsi bahwa seluruh BUMN tidak baik akibat ulah segelintir individu adalah hal yang keliru. Ia menekankan bahwa banyak BUMN yang telah menjalankan tugas negara dengan sangat baik, dan kasus-kasus hukum ini seharusnya dijadikan momentum untuk mendorong transparansi yang lebih besar. Selain itu, Erick Thohir juga membantah anggapan bahwa semua BUMN terlibat dalam kasus korupsi. Ia menegaskan bahwa jika memang semua perusahaan negara ini korup, maka tidak mungkin BUMN bisa mencetak laba hingga 310 triliun rupiah. Intinya, Erick Thohir ingin agar kasus-kasus hukum ini tidak membuat masyarakat langsung menggeneralisasi bahwa seluruh BUMN ini buruk. Menurutnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi agar perusahaan negara bisa berjalan lebih baik tanpa skandal di masa depan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mendalami peran dan kewenangan Menteri BUMN dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP. Jika diperlukan, KPK akan memanggil Erick Thohir untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.
Nah, hingga awal Maret 2025 di mana saat aku bikin video ini ya, kasus ini masih dalam proses penyidikan. 3 tersangka sudah ditahan tetapi belum ada klarifikasi atau pernyataan resmi dari mereka. Pihak SDP pun masih belum memberikan tanggapan terkait skandal ini dan saat ini KPK sedang mempersiapkan kasus ini untuk masuk ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jika semua bukti sudah lengkap, maka dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat bagaimana hakim menjatuhkan vonis kepada para tersangka. Nah, kasus ini membuktikan ya bahwa korupsi di BUMN masih menjadi masalah yang serius. Dengan skema yang dibuat rapi dan transaksi yang tampak legal di atas kertas, butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan dan membuktikan adanya penyimpangan. Skandal ini juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keuangan BUMN harus lebih ketat terutama dalam transaksi besar seperti akuisisi perusahaan. Kalau enggak nih ya, uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru akan jatuh ke tangan segelintir orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Coba tebak, kira-kira berapa tahun hukuman yang akan diterima oleh para tersangka ini nantinya? Tebak-tebak. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian udah pernah dengar tentang kasus korupsi ini atau kalian salah satu korban karyawan ASDP atau PTJN? Coba komen di bawah pendapat kalian. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau kalau kalian ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @adirahmatin atau TikTok @diceritain.my. Sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara Nay menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin video dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.